Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah maghrib yang insyaallah sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita tak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dikumpulkan di tempat yang sangat mubarakah ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kasih dan sayangnya kepada kita sekalian, sehingga kita diberikan kemudahan di dalam kehidupan dunia ini, apatah lagi di akhirat nanti. Alhamdulillah, kembali kita ingin mengulangi atau membicarakan sosok seorang sahabat yang mana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini pernah didengar oleh Ali radhiyallahu anhu tentang sosok beliau, yang mana dikatakan bahwasanya sami'tu uthunai anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Talha was Subair jirana fil jannah. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang didengar oleh Ali radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Talha dan Zubair bin Awam jirana, ya, dia adalah tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Bahkan dikatakan bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut Talha, maka di dalamnya akan disebut oleh Subair. Begitu pula ketika Subair bin Awam disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau senantiasa menggandengkan dua nama ini, ya, antara Talha dan Zubair. Dan insyaallah pada kesempatan ini, ya, kita akan membahas sosok Zubair bin Awam. Kalau pekan lalu, beberapa pekan yang lalu kita sudah membahas tentang Talha. Nah, sekarang Zubair bin Awam ini siapa? Ya, dia adalah, ya, kemenakan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, atau sepupu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana diceritakan bahwasanya, ya, dari keturunan beliau atau dari kakek beliau bersinggungan dengan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada silsilah Qusay, ya, Qusay bin Kilab. Itu dari keturunan, ya, beliau. Ya. Adapun Talha, kalau yang kemarin kita lihat, dia bersambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kakeknya bernama Murrah bin Ka'ab. Jadi kedua orang ini memang, ya, ada hubungannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW sendiri, Anas Zubair hawarina. Ya. Adapun Zubair adalah penolong bagi Rasulullah SAW. Al-Khawariyun, ya, khawar. Ya, sebagaimana ya pernah dikatakan oleh Aisyah, ya, siapa yang mau menjadi pelindung atau penolong kami, maka sebagian umatnya menyatakan saya siap. Maka Rasulullah SAW, ya, dia yang sendiri menyatakan bahwasanya Zubair bin Awwam ini adalah penolong atau pelindung beliau. Ya. Bukan saja karena kedekatannya dengan beliau, ya, tetapi memang ya jiwa dan hartanya ya diperuntukkan oleh perjuangan agama ini. Ya. Baik jiwa dan hartanya itu diserahkan sepenuhnya untuk bagaimana agama ini bisa jaya dan berkembang. Ya. Ini bukan saja lahir dan tercipta begitu saja. Ya. Ya, kepribadian seseorang itu tiba-tiba, bukan saja tiba-tiba muncul, tetapi melalui suatu proses yang panjang. Coba kita lihat, bandingkan intan berlian dengan batu pasir, ya, atau emas. Bagaimana proses sehingga ya sesuatu itu bisa menjadi emas? Ya, dia dibakar, ditumbuk, dan disulin dan seterusnya sehingga tercipta menjadi suatu emas. Begitu pula jika seseorang ingin menjadi orang yang hebat, ya, orang yang mendapatkan kemuliaan, ya, tentu melalui suatu proses pendidikan. Ya. Ya, harus diajari, harus dididik, harus diarahkan. Ya. Ya, makanya ya seorang ayah atau kedua orang tua untuk ingin menjadikan anaknya ya sebagai mahkota ya nantinya, ya, maka tidak segan-segan, ya, dia harus rela mengorbankan perasaannya, mengorbankan hartanya, mengorbankan waktunya, ya, untuk menjadikan anaknya soleh dan soleha. Ya, suatu ungkapan yang ya dilontarkan oleh seorang ulama menyatakan bahwasanya karpet yang dipukul, ya, karpet yang dijemur itu kemudian dipukuli, itu bukan berarti ya karpet itu atau orang itu sangat benci terhadap karpetnya. Dia pukuli agar debunya itu keluar, sehingga nanti ketika dia dijemur, setelah dijemur dibersihkan, maka dia akan menjadi bersih. Begitu juga oleh seorang ayah atau ibu untuk mendidik anaknya, ya, bukan karena pukulan, ketidaksayangannya terhadap anaknya sehingga dia pukuli, tetapi dia ingin menciptakan anaknya ini menjadi orang yang bisa bertanggung jawab. Ya. Ya, jangan mengira kalau seorang ibu atau ayah memukul anaknya kemudian dikatakan bahwasanya ini orang tua, ya, tidak tahu diri terhadap anaknya. Ya. Tentu dia menginginkan kebaikan. Begitu juga proses perkembangan yang dilakukan oleh orang tua Zubair bin Awwam ini. Ya. Dari awal, ya, ketika dia menginjak remaja, ya, kedekatannya terhadap Rasulullah SAW sudah diperlihatkan. Loyalitasnya terhadap kepada beliau itu sudah terlihat. Ya. Bukan sekedar ketakjubannya terhadap Rasulullah atas kepribadiannya. Ya. Tetapi
Zubair bin Awam ini memang berada dalam kondisi lingkungan yang berkecukupan. Ya, dia hidup dalam kondisi yang berkecukupan. Ya, hidup dengan keluarga yang sejahtera, dalam kondisi keturunan yang mulia. Iya. Sehingga dikatakan bahwasanya Zubair bin Awam ini ketika dia masuk di dalam Islam, ya dia sudah berumur 15 tahun. Ya, bukan suatu umur yang tua. Bahkan dikatakan bahwa dia termasuk golongan as-sabiqunal awwalun, ya orang yang ya terdahulu masuk di dalam agama Islam ini. Ya. Ini karena kenapa? Karena pergaulan beliau, ya memang hatinya cenderung kepada kebaikan. Ya. Hatinya cenderung terhadap kebaikan, dan apa yang dia lihat terhadap diri sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya dia sangat terpengaruh. Ya, kita ketahui sejak awal Rasulullah sudah digelari Al-Amin, orang yang dipercaya. Ya. Maka ya sikapnya itulah yang kemudian ya terlihat oleh beliau, maka dia senantiasa ingin dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi ya dia ini adalah ya masih keluarga dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya begitu dekatnya kepada Zubair ini, ya maka dia tidak segan-segan menyatakan bahwasanya Zubair ini adalah penolong dan pelindungnya, dan itu dibuktikan di setiap perang yang dilewati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Zubair senantiasa ada di dalam hatinya bahwasanya dia tidak tenang kalau dia tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlindungi. Ya, terbukti ketika awal-awal dia masuk Islam, ada berita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Maka dengan tiba-tiba saja dia keluar dari rumahnya, menghunus pedangnya dan berkata, siapa yang membunuh Rasulullah? Siapa yang membunuh Muhammad? Saya akan hadapi. Itu dia berjalan sambil berteriak, siapa yang telah membunuh? Saya telah dengar, iya, bahwasanya Rasulullah sudah dibunuh. Siapa yang membunuhnya? Ya, hadapi saya. Itu kata beliau. Padahal umurnya pada waktu itu masih beliau masih sangat muda, remaja. Iya. Tetapi ya memiliki kepribadian ya begitu cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia pernah berkata bahwasanya saya tidak tenang tidur di malam hari ya sebelum melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertidur pulas. Ya. Dia sampai menyatakan seperti itu. Kita apa dibandingkan beliau? Apa yang membuat kita memiliki kapling di surga sehingga dikatakan juga ya mau masuk surga? Iya. Kita saja untuk hadir belajar di majelis-majelis ilmu, ya itu beratnya kaki kita untuk melangkahkan. Ya, kita berat untuk melangkahkan kaki kita. Namun ketika hati kita bersemayan iman, ya, maka tentunya bukan saja pengorbanan di jalan Allah jiwa, tetapi harta kita pun senantiasa ya kita rela untuk mengeluarkannya ya untuk itu. Ya. Tentu hal ini didasari oleh ilmu, didasari oleh ketakwaan dan keimanan. Ya. Takwa dan keimanan itu tidak begitu saja tiba-tiba muncul dan bersemangat, tidak. Iya, itu melalui satu proses
Ya. Dan proses penambahan ilmu iman itu dan ketakwaan itu sebagaimana Rasulullah SAW mensabdakan bahwasanya ya yasiduhu taqwal iman bil amalus soleh. Ya, bertambahnya iman itu dan ketakwaan itu karena amal soleh. Wa yankusul imanu wat taqwa, ya, menurunnya keimanan dan ketakwaan itu ala maksiyah, ya, dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya kalau ada orang yang bermaksiat, ya, senantiasa jauh daripada masjid, jauh daripada ibadah, ya, jangan satu kali dua saja dia dipanggil untuk datang menghadiri kepada kebaikan-kebaikan berkali-kali, ya. Bahkan terkadang, ya, ada kata-kata yang kurang baik dia keluarkan, tapi itulah risiko di dalam mengajak kebaikan. Ya, agama kita ini senantiasa menganjurkan kita adinun nasiha. Ya, agama ini adalah nasihat. Nah, kemudian kemuliaan yang lain yang ada pada diri Zubair bin Awam ini, ya, kita ketahui istri beliau adalah Asma. Siapa Asma? Dia adalah, ya, saudari daripada Aisyah, anak daripada Abu Bakar As-Siddiq. Ya, jadi orang yang mulia. Ya, kita ketahui bagaimana perjuangan Asma. Ya, tatkala Rasulullah SAW bersama ayahandanya berhijrah, ya, beliaulah yang senantiasa, ya, berada di belakang untuk senantiasa, ya, menghapus jejak-jejak daripada, ya, langkah-langkah, ya, kaki Rasulullah SAW. Ya, beliaulah yang senantiasa menghapus untuk, ya, agar tidak terlihat oleh, ya, orang-orang yang senantiasa memburu beliau. Dan kita ketahui ketika beliau hijrah, ya, mereka ingin dibunuh. Ya, kita lihat sosok, ya, Asma mengikuti dari belakang, menghapus jejak-jejaknya. Bahkan dikatakan memberikan makanan, mensuplai makanan dari Mekah ke Gua Hira. Ya, kita ketahui Gua Hira itu, ya, Gua Tsur itu, ya, adalah gua yang agak jauh daripada kota Madinah. Iya. Dan beliau pada waktu itu, ya, masih remaja, masih lincah-lincahnya, ya, mendaki gunung sampai ke atas membawa makanan untuk ayahnya dan kepada Rasulullah SAW. Ya, melihat sosok-sosok seperti ini dari awal memang, ya, Islam ini, ya, didakwakan, ya, banyak orang yang berjuang untuk menegakkannya. Ya, dan kalau kita sekarang ini, ya, memeluk agama ini dengan mudahnya, ya, perjuangan yang kita rasakan, ya, boleh jadi tidak ada, ya, untuk menggapai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat mudah. Ya. Tetapi apa yang menyebabkan kita sehingga, ya, kita malas, ya, untuk menuntut ilmu, kita malas untuk membaca Al-Qur'an, kita malas untuk menghafal Al-Qur'an, kita malas untuk mengamalkan Al-Qur'an. Ya, itu tidak lain karena banyaknya kotoran di dalam jiwa dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Terlalu banyaknya kumpulan kotoran di akal kita, pikiran kita, hati kita, jiwa kita, sehingga kita terkadang susah untuk mau menerima kebaikan. Iya. Tetapi alhamdulillah, iya, kalau hati kita, pikiran kita, iya, sedikit demi sedikit kita merasakan lezatnya, manisnya keimanan dan ketakwaan kita akibat amal ibadah kita yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
apapun yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan mudah kita akan lakukan. Iya, kalau kita akan sudah merasakan yang namanya kenikmatan, manis, lezatnya keimanan itu. Iya, kita bayangkan para sahabat, iya, rela semalam suntuk melakukan qiyamul lail. Ada sahabat yang berdiri, satu kali berdiri hatam Al-Quran. Utsman bin Affan, iya, di setiap malamnya hampir dia hatam Al-Quran. Ya, begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain. Ya, mereka dengan semangatnya, ya, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Kita lebih banyak pegang HP, ya, daripada pegang Al-Quran. Ya. Ini adalah suatu zaman di mana banyak fitnah yang bisa kita dapatkan. Kembali dalam persoalan kita. Dikatakan bahwasanya Zubair bin Awam ini, ya, adalah orang yang pertama menghunuskan pedangnya untuk melawan orang kafir Quraisy. Sebagaimana sudah kami jelaskan tadi bahwasanya ketika dia mendengar bahwasanya Rasulullah, ya, dibunuh, maka dia adalah orang pertama menghunuskan pedangnya untuk membunuh orang kafir Quraisy. Ya, sebelum Umar, ya, sebelum yang lainnya, ya, menghunus pedangnya, dialah yang pertama. Ya. Namun dalam sejarah dikatakan bahwasanya Zubair pada waktu itu, ya, ketika sudah mendengar bahwasanya dia berjumpa, ya, Rasulullah SAW di atas bukit. Ya, karena salah satu seorang sahabat menyatakan bahwasanya Rasulullah masih hidup, maka dia mendatangi langsung dan melihat langsung bahwasanya Rasulullah SAW masih hidup. Sehingga pada waktu itu, ya, dia menyarungkan kembali pedangnya. Dan inilah yang dikatakan bahwa sejarah awal pertama orang yang menghunus pedangnya untuk membela Rasulullah adalah Zubair bin Awam ini. Ya, bahkan dikatakan bahwasanya, ya, perang Badar yang mulanya, ya, yang diikuti oleh Zubair ini, ya, adalah orang yang pertama maju ke depan. Ya, ada seorang yang bernama Ubaidah bin Amr bin As, Ubaidah bin As, ya, adalah tokoh kafir Quraisy yang terkenal sangat galaknya, ya, pemberaninya, ya. Dan dulu ketika perang akan dimulai, itu biasanya perang ada namanya perang tanding, ya. Jadi dari pasukan Rasulullah satu, dan kemudian dari pasukan kafir Quraisy juga maju. Kemudian mereka beradu, ya, satu lawan satu dulu, ya. Dan yang pertama maju adalah Zubair bin Awam, ya, melawan Ubaidah bin Amr ini, ya. Dan ternyata, ya, satu kali tendangan, ya, Ubaidah ini ternyata penuh dengan baju besi, ya, hampir seluruh tubuhnya, ya, penuh dengan baju besi, ya, sehingga tidak ada celah untuk bisa, ya, masuk benda tajam. Ya, begitu kokohnya. Dan kita ketahui memang, ya, Ubaidah ini bin Amr ini adalah orang yang kuat, termasuk orang yang kuat di dalam, ya, sosok, ya, seorang kafir Quraisy. Ya, dia termasuk orang yang pemberani. Tetapi Zubair bin Awam ini tidak gentar menghadapinya. Dan ternyata, ya, akhir daripada, ya, pertandingan ini dimenangkan oleh Zubair bin Awam, ya, di mana kedua mata daripada Ubaidah ini bin Amr ini, ya, itu kena tikaman oleh lembing atau tombak daripada Zubair bin Awam, sehingga dia tersungkur dan mati. Ya, dan ketika terjadi hal ini, ya, kebanyakan daripada orang kafir Quraisy itu mulai gentar, mulai takut. Ya, bahwasanya ini, ya, pasukan daripada Rasulullah SAW ini adalah pasukan yang kuat. Ya, sehingga ada sebagian orang-orang kafir Quraisy ini timbul rasa was-wasnya dan melarikan diri. Ya, melarikan diri, dan sebagian lagi,
ya dibunuh oleh sahabat. Nah, ini adalah awal daripada bagaimana perjuangan daripada Zubair bin Awam. Iya. Di perang Hunain dia juga termasuk orang yang senantiasa berada baik di belakang, di depan daripada Rasulullah SAW, ya, untuk menjaga beliau. Ya, setiap ada orang yang ingin mendekat, ya, membunuh Rasulullah, maka dia maju, ya, seakan-akan melupakan, ya, dirinya terhadap kematian. Ya, itu adalah ungkapan yang dikatakan oleh penulis, ya, bahwasanya Zubair itu adalah seorang yang pemberani, ya, seorang yang memiliki, ya, ketangguhan baik di dalam menunggang kuda maupun dalam melempar tombak. Ya, maka sangat terkenal tombak Zubair bin Awam ini, ya, pernah dipakai oleh Umar bin Khattab, pernah dipakai oleh Abu Bakar, pernah dipakai oleh Ali, ya, dan terakhir ketika Ali, ya, meminjam tombak ini, kemudian diminta oleh anaknya Zubair, yaitu Abdullah bin Zubair. Ya, dia meminta kepada Ali untuk diserahkan, ya, pusaka itu kepadanya untuk dijaga. Ya, dan itu adalah hal yang sangat luar biasa. Dan pernah Rasulullah SAW, ya, memuji kehebatan daripada Zubair ini dalam menggunakan tombaknya dan mengendarai kuda. Iya. Ya, Rasulullah SAW takjub, ya, sosok seperti beliau. Ya, makanya, ya, ada ungkapan bahwasanya jika kalian memiliki anak, maka ajarilah mereka, ya, berkuda, ya, memanah dan berenang. Ya, sebaik-baik daripada, ya, dari pembinaan kepada anak kalian adalah, ya, mengajari 3 hal ini. Karena kenapa? Ketiga hal ini sangat menguatkan perjuangan agama ini. Ya. Kalau sekarang ini apa yang menjadi hal yang bisa, ya, menjadikan agama ini bisa, ya, mendapatkan dakwah yang luar biasa. Ya, kalau sekarang ini perang media, ya, maka jadi anak kita sekarang ini jangan buta terhadap, ya, laptop, ya, jangan buta terhadap internet. Ya, tetapi jangan buta maksudnya di sini jangan main game terus. Ya, tetapi dia mengenal apa isi daripada, ya, laptop itu, apa aplikasi yang baik, ya, untuk bagaimana memajukan agama kita ini. Nah, dari sini kita bisa melihat, ya, sosok Zubair bin Awam ini, ya, dia memiliki istri, adalah orang yang mulia. Ya, dia juga berasal daripada, ya, orang yang mulia. Nah, ada satu hal di mana ketika dia diketahui oleh pamannya masuk di dalam agama ini, apa yang terjadi? Ya, kita ketahui, ya, paman Rasulullah SAW yang sangat jahil, ya, di dalam dakwah Rasulullah, ya, itu juga, ya, didapati oleh Zubair bin Awam, oleh pamannya. Ya, sehingga, ya, salah seorang sahabat pernah safar, ya, bepergian bersama Zubair bin Awam, dan ketika dia ingin mengganti baju, ya, mengganti baju, maka terlihat hampir seluruh badannya dipenuhi dengan luka. Bahkan ada luka yang paling dalam di dadanya. Itu, ya, itu masuk beberapa senti ke dalam tubuhnya. Itu berbekas. Ya. Bahkan dikatakan bisa masuk sebesar telur burung. Ya. Itu adalah bekas luka tombak dari pamannya sendiri. Ya. Ketika dia, ya, diketahui bahwasanya dia sudah memeluk agama Muhammad, dan kemudian, ya, dia diajak untuk kembali beribadah kepada agama nenek moyangnya, tetapi beliau tidak mau. Maka pamannya menyiksanya. Ya, bukan sampai di situ saja. Ya, pernah juga, ya, beliau,
diikat, kemudian dimasukkan dalam tikar, diikat kakinya bersama tikar, kemudian digantung kakinya di atas, kepalanya di bawah. Ya, kemudian ada api unggun di bawah kepalanya. Penyiksaan terhadap apa yang dirasakan oleh Zubair bin Awam ini. Begitu dahsyatnya. Kakinya diikat, dimasukkan dalam tikar bersama, kemudian kepalanya di bawah, baru ada api yang dari bawah. Tidak sampai di situ saja. Mereka dikurung, Zubair bin Awam ini dimasukkan dalam satu kamar yang sangat gelap. Kemudian tidak diberikan makanan dan minuman. Kemudian diberi asap. Dari suatu celah ada asap masuk ke dalam kamar itu. Tetapi dia tidak bergeming. Dia tetap mempertahankan agama yang dianut oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa bayangkan sosok manusia yang tidak bergeming terhadap siksaan yang dia dapati hanya untuk menjaga dirinya, menjaga keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita apa? Kita pergi berdakwah, kita pergi majelis ilmu, naik kendaraan. Belum berjalan kaki berkilo-kilo. Itu pun sudah membuat kita capek dan lelah. Ini karena keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih sangat tipis. Masih sangat kurus. Itu akibat apa? Itu akibat daripada amal ibadah kita yang sangat sedikit. Kemudian kita bangga-banggakan ingin masuk surga, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita tidak malu melihat perjuangan para sahabat? Begitu dahsyatnya, rela mengorbankan jiwa dan hartanya. Olehnya itu, kami mengingatkan kepada diri kami pribadi, kepada ikhwas sekalian, bapak dan ibu, mari kita senantiasa membaca sejarah para sahabat, membaca sirah para nabi, bagaimana pengorbanan beliau, mereka untuk menegakkan agama tauhid ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan bahwasanya Zubair ini adalah dekat dengan Aisyah radhiyallahu anha, dan di mana kita ketahui pada saat dia mengantar Aisyah radhiyallahu anha untuk menunaikan ibadah haji, Talha dan Zubair mengikuti atau mendampingi beliau. Dan ketika itu mereka sampai di Mekah, terdengar kabar bahwasanya Utsman bin Affan telah dibunuh. Telah dibunuh. Maka ketika itu banyak orang yang menjadi wartawan yang tidak siap, menimbulkan desas-desus bahwasanya Utsman itu dibunuh karena ini dan seterusnya, yang membunuh ini dan seterusnya. Maka ketika itu mendengar Utsman dibunuh, Aisyah yang kemudian Zubair dan Talha ini berada di Mekah mendengarkan berita ini, ingin menuntut siapa pembunuhnya untuk segera diadili. Dan ketika itu kita ketahui, pada saat Utsman bin Affan meninggal, Ali radhiyallahu anhu yang kemudian disepakati menjadi pengganti daripada Utsman ini, menggantikan daripada Utsman. Dan ternyata di lain pihak ada juga Muawiyah yang mendeklarasikan dirinya untuk menjadi pemimpin. Dan disinilah muncul fitnah yang mulanya di agama kita ini. Ketika Utsman bin Affan dibunuh, kemudian Ali naik, dan ingin orang-orang yang membunuhnya itu menyatakan bahwasanya Utsman itu adalah orang yang tidak menjalankan Al-Quran, sehingga pantas untuk dibunuh. Dan kita ketahui bahwasanya ketika Utsman mau dibunuh, dia senantiasa mendengarkan apa yang pernah dikatakan oleh Rasulullah SAW
ketika di atas bukit Uhud, uskut ya Uhud, ya, diam kau Uhud, ya, di atasmu ada, ya, Nabi, ada yang Siddiq, Abu Bakar, dan ada 2 orang yang, ya, yang akan syahidani dikatakan oleh Rasulullah. Maka kedua, ya, sahabatnya ini tercengang. Ya, kenapa bisa ada yang di antara bukit yang padahal dia di atas bukit itu tidak lain kecuali Abu Bakar, Umar dan Utsman. Iya. Dan sudah dikatakan dia dan As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq, dan dikatakan syahidani, tidak ada lain kecuali Umar dan Utsman. Iya. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, ya Utsman, seandainya engkau bersabar atas, ya, ketika engkau akan dibuka bajumu dan kau mempertahankan bajumu, ya, maka kau akan selamat. Dan kemudian dikatakan takbirnya adalah, ya, ketika banyak orang yang menuntutmu, ya Utsman, untuk melepaskan jabatanmu, maka kau, ya, tetap atas jabatanmu, ya, kau mempertahankannya dan sabar atasnya, ya, maka sudah dikatakan bahwasanya engkau adalah seorang yang syahid. Ya, maka ketika Utsman dibunuh, ya, dia tahu bahwa dirinya akan dibunuh. Sudah dikepung rumahnya, ya, sambil membaca Al-Quran dia dibunuh. Ya, ya, dia dibunuh. Kemudian, ya, itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya dia adalah syahidan, ya, antara Umar dan Utsman. Kembali dalam Zubair bin Awam ini, ya, Zubair bin Awam ini ketika dia mendengar Utsman terbunuh, ya, dia berangkat dari Mekah menuju, ya, Irak atau Baghdad, ya, untuk menuntut balas bahwasanya, ya, segera, ya, mengkisas orang yang membunuh Utsman itu segera diadili. Ya, di lain pihak, ya, di lain pihak ada orang yang tidak mau. Iya, kondisi yang sangat genting pada waktu itu, ya, termasuk Ali menyatakan bahwasanya jangan dulu. Nanti kondisi aman baru kita, ya, kita mengadili orang-orang yang membunuh Utsman. Ya, tetapi sebagian tidak bersabar, akhirnya terjadi kekecauan. Sehingga terkenal dengan suatu perang setelah Rasulullah meninggal yang namanya Perang Jamal. Ya, Perang Jamal ini adalah suatu perang di mana Aisyah, Zubair dan Thalha di satu pihak, kemudian di pihak yang lainnya adalah Ali radhiyallahu an, ya, bersama dengan, ya, Bilal dan Amr bin As. Ya, dikatakan bahwasanya, ya, bahwasanya Rasulullah pernah berkata bahwasanya orang yang membunuhmu wahai, ya, Muaz bin Jabal adalah orang yang zalim. Dan ternyata, ya, Zubair bin Awam ini dan Thalha mengetahui bahwasanya di pihak Ali ada orang yang dikatakan oleh Rasulullah yang akan membunuhnya adalah orang yang zalim. Iya, maka dia sadar bahwasanya, ya, dia ini adalah tidak benar. Ya, perbuatan ini adalah tidak benar. Kemudian dia mendatangi Ali dan mengajak untuk berdamai. Tetapi, ya, di satu sisi di pihak Ali ada orang-orang pihak ketiga. Kemudian di pihak, ya, di pihak Aisyah bersama Thalha dan Zubair ada pihak juga yang ingin mengumpai-ngumpai. Ya, maka kedua orang inilah yang kemudian terkenal dengan, ya, sekarang ini adalah orang-orang Mu'tazilah. Ya, orang yang senantiasa, ya, mengumpai-ngumpai, termasuk dalamnya, ya, terkenal dengan cintanya terhadap Ahlul Bait. Ternyata dia adalah orang yang, ya, berkepala dua. Ya, maka di satu saat antara Zubair, antara Aisyah radhiyallahu anhu dengan Ali, ya, ingin berdamai. Ya, kemudian Zubair pada waktu itu, ya, mendatangi Ali untuk segera berdamai dan disepakati oleh Ali. Ya, Ali berkata kepada Zubair, "Ya Zubair, apakah engkau mengetahui kedudukan dan kemuliaan saya? Iya. Apakah engkau ingin memusuhi saya sedangkan di mana Rasulullah SAW senantiasa memuliakan saya?" Ya, maka ketika itu Zubair sadar, ya, bahwasanya tidak benar ini. Maka dia kemudian mengajak, ya, Thalha dan Aisyah untuk kembali. Tetapi apa yang terjadi? Ya, di pihak Ali ada yang menyerang sudah. Kemudian dari pihak Aisyah menyerang juga. Padahal kedua orang ini adalah kelompok yang sama. Ya, yang sama-sama ingin melihat kekacauan. Ya, ya.
Namun apa yang terjadi setelah itu, Subair meninggalkan tempat itu dan diikuti oleh orang-orang yang mengetahui bahwasanya Subair ini ingin mendamaikan. Maka dia ketika Subair sementara sholat, maka dia ditikam dari belakang. Orang yang menikamnya adalah Amr bin Jumhur. Ini adalah orang yang membunuh beliau. Dan ternyata sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 10 orang di antara ke-10 orang itu yang dijamin masuk surga, di antaranya adalah ada Subair dan ada Thalhah. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan bahwasanya Subair dan Thalhah itu adalah tetangga saya di surga. Begitu mulianya orang-orang yang seperti ini. Olehnya itu, mari kita jangan ragu. Mari kita dengan keberanian yang ada, mari kita bersama-sama menjadi orang-orang mendakwakan agama ini. Mari kita sekecil apapun andil kita di dalam mendakwakan agama ini, insya Allah akan menjadi catatan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengannya mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertetangga Subair dan bertetangga Thalhah di hari kemudian nanti. Tentu bukan dengan kata-kata saja, tetapi mari kita aplikasikan amal soleh itu di dalam keseharian kita, sehingga betul-betul menjadi modal, menjadi aset bagi kita untuk menjadi orang-orang yang dekat kepada orang-orang yang dijanjikan dirinya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Marilah kita bersama-sama menutup majelis kita ini dengan membaca doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.